وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membahas bab yang baru. Kita akan memasuki bab yang baru setelah kita kemarin membahas bab tasyahud dari kitab Umdatul Ahkam. Bab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah babul witri, yaitu bab yang menjelaskan tentang fikih salat witir, salah satu dari sekian salat sunnah yang Nabi Muhammad SAW bermuwazabah, artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat witir ini. Ada 3 hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di dalam bab ini, yang mana masing-masing hadis tersebut nanti akan menjelaskan beberapa hukum yang berkaitan dengan salat witir. Adapun hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah adalah hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala rahimahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'alal mimbar, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di atas mimbar. Artinya beliau sedang berkhutbah. Namun yang nampak di sini bukanlah khutbah Jumat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berkhutbah, yang khutbah-khutbahnya itu tidak hanya khutbah salat Jumat. Apabila ada perkara-perkara yang penting untuk disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah tersebut di atas mimbar. Nah, pada saat yang demikian ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tara fi salatil lail?" Bagaimana wahai Rasulullah tentang salat malam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla wahidatan." Kalau nanti sudah salat 2 rakaat dan mendekati salat subuh, kemudian ia khawatir masuk waktu subuh, maka hendaknya ia salat 1 rakaat. Yang mana salat 1 rakaat ini, apa kata Nabi? Fa'autarat lahu ma shalla. Yang demikian ini menjadikan ganjil, menjadikan witir terhadap salat-salat yang telah dilakukan sebelumnya. Wa annahu kana yaqul, kemudian Nabi SAW pada kesempatan yang lain pernah mengatakan, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikanlah salat terakhir yang kalian lakukan di malam hari adalah rakaatnya ganjil, witra. Artinya tutuplah salat malam kamu itu dengan salat witir. Nah, berdasarkan hadis yang mulia ini terdapat penjelasan bahwasanya salat sunnah witir ini dilakukan di malam hari. Nah, salat witir adalah salah satu dari salat malam. Kemarin pernah saya sampaikan bahwasanya semua salat yang dilakukan setelah salat ba'diyah isya itu terhitung salat malam secara umum. Apabila ia dilakukan dengan rakaat yang ganjil, maka disebut dengan salat witir. Apabila ia dilakukan di malam hari bulan Ramadan,
maka dia adalah salat qiyam Ramadan, dinamakan dengan salat qiyam Ramadan. Apabila ia dilakukan dengan didahului oleh tidur terlebih dahulu, maka salat malam itu disebut salat tahajud. Nah, demikian penamaan terhadap salat-salat malam, yang mana keseluruhannya adalah salat malam. Jika demikian, apa hukumnya salat witir? Secara umum, mazhab jumhuril ulama atau mayoritas para ulama dari 3 mazhab, mazhab Imam Malik, mazhab al-Imam Syafi'i, dan kemudian mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwasanya salat witir ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib dan tidak pula fardu. Nah, ini di antara para ulama yang berpendapat demikian tadi sudah saya sampaikan bahwasanya 3 dari 4 mazhab, 3 dari 4 ulama mazhab berpendapat dia sunnah, tidak wajib. Selain dari 3 ulama mazhab ini, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri juga berpendapat dia tidak wajib, dan Al-Imam Laits ibn Sa'ad faqihu Misra, ahli fikihnya orang Mesir, berpendapat dia tidak wajib. Al-Imam Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i berpendapat sama, dia sunnah dan tidak wajib. Dan 2 murid dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, yaitu Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi dan Al-Imam Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani berpendapat bahwasanya apa? Salat witir itu tidak wajib, dia sunnah. Hanya Imam Abu Hanifah sendiri yang didapati pendapatnya bahwasanya beliau menyatakan salat witir itu hukumnya wajib. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan salat witir itu wajib, bukan fardu. Salat yang fardu itu 5 waktu. Nah, di sini Imam Abu Hanifah menambahkan 1 hukum lagi, yaitu wajib. Dia ada hukum antara fardu dengan antara sunnah, yaitu hukum wajib untuk salat witir ini. Nah, dalam hal ini Al-Imam Abu Hanifah membedakan mana perkara yang wajib dan mana perkara yang fardu. Kalau perkara yang fardu itu dalilnya tegas, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada ancaman bagi mereka yang meninggalkannya, maka ini fardu. Untuk kategori yang seperti ini, salat 5 waktu. Kemudian untuk perkara yang wajib, di sini oleh Al-Imam Abu Hanifah, yang wajib ini adalah ma sabata bidalilin ghairi maqtu'in bih, yang dia ditetapkan dengan dalil yang tidak ada ketegasan perintahnya, tetapi ketika melihat Rasulullah SAW mempraktekkan, Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Nah, untuk salat witir ini ketika didapati Rasulullah nggak pernah meninggalkan, maka diambil kesimpulan oleh Al-Imam Abu Hanifah bahwasanya dia wajib. Kesimpulan yang demikian wajib. Namun perintahnya yang menyatakan tegas, dan kemudian ancaman bagi yang meninggalkan ini tidak didapati di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Nah, ini sekilas tentang perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama berkenaan dengan salat witir ini. Jadi jumhur ulama, tadi saya ulangi kembali, mayoritas para ulama berpendapat dia sunnah, dan kemudian Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwasanya dia wajib, akan tetapi tidak fardu. Kemudian di dalam hadis ini ada perintah ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikanlah salat witir itu di akhir. Kalau demikian, maka salat witir ini sunnahnya dilakukan sebagai penutup salat-salat malam yang ada.
maka hendaknya dilakukan di kesempatan yang paling akhir setelah selesai melakukan sholat malam yang jumlah rakaatnya itu genap-genap. Nah, pertanyaannya, kalau sudah witir, apakah terlarang untuk sholat jika ada waktu? Apakah sama sekali terlarang untuk sholat? Maka jawabannya tidak. Masih boleh untuk sholat malam kalau sudah witir. Yang demikian ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya sholat witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang 5 rakaat, terkadang 7 rakaat, terkadang 9 rakaat, yang mana jumlahnya itu dia ganjil. Dan kemudian yang paling banyak yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah 11 rakaat. Nah, suatu ketika beliau menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan sholat malamnya beserta witir. Kemudian Rasulullah dalam keadaan duduk sholat lagi. Sholat 2 rakaat jalisan sebelum terbit fajar. Sholat witirnya sudah dilakukan gitu loh. Ketika sholat witirnya itu sudah dilakukan, kemudian ada kesempatan lagi, Rasulullah pernah suatu ketika sholat lagi yang jumlahnya itu 2 rakaat dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk ini yang nampak dari hadis tersebut, zahirnya dari hadis tersebut adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lelah dengan sholat malamnya yang panjang, beliau mengerjakan 2 rakaat lagi karena masih ada waktu. Nah, yang demikian ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat witir sunnahnya adalah sebagai penutup sholat malam. Tetapi ketika masing-masing dari kita mungkin berencana ini sholat malam kita sudah kita tutup, ternyata masih ada kesempatan untuk sholat malam lagi, silahkan untuk melaksanakan sholat malam lagi gitu. Sementara waktu tersebut masih ada. Nah, yang demikian ini kan sering kali ditanyakan nanti pada saat Ramadan. Ustaz, saya sudah witir sama imam waktu tarawih. Nggak taunya nanti saya bangun malam. Boleh nggak saya sholat malam lagi? Boleh, silahkan. Cuma kalau nanti sudah sholat malam, jangan witir lagi. Misal sama imam tadi sholat tarawih sudah witir ya 3 rakaat. Maka jumlahnya berapa? Kalau nanti witir dengan imam ikut 20 rakaat, witir 3 rakaat, maka jumlahnya 23. Sudah tidur, ternyata bangun malam jam 3 sebelum sahur, ada kesempatan mau sholat lagi, maka dia sholat 4 rakaat misalnya. Maka dia tambah 4 rakaat, setelah itu mau witir 3 rakaat, jadi 7 gitu. 7 tambah 23 berapa? 30 jadi genap. Karena tadi sudah sholat 23, kemudian dia witir lagi sekali, ya jumlah akhirnya nggak jadi ganjil. Jumlah keseluruhan sholat malamnya jadi genap kalau dia witirnya 2 kali. Nah, oleh karena itu di dalam hadis Talaq ibn Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, ini yang menjadikan supaya seluruh jumlah rakaat sholat malam yang dilakukan itu mau banyaknya gimana gitu kan, hendaknya dia witir. Nah, di sini berdasarkan sabda Nabi masna itu 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi jumlah rakaat sholat malam itu mau dikerjakan berapa, itu dipersilahkan untuk mengerjakan semampunya. Karena yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan sebagai aturan sholat malam itu di dalam surah Al-Muzammil itu kan qumil laila illa qalila. Ini aturan awalnya. Berdirilah di malam hari kecuali sedikit dari malam tersebut.
Nah, dalam Al-Quran Allah menegaskannya, pokoknya ada waktu malam, ada kesempatan sholat malam, silahkan. Entah nanti jumlah rakaatnya, Al-Quran belum membatasi dengan jumlah tertentu, dan Rasulullah SAW juga tidak membatasi dengan jumlah tersebut. Hanya saja Ibunda Aisyah menyampaikan Rasulullah itu nggak pernah lebih dari 11 rakaat sholat malamnya. Ini yang dipersaksikan oleh Ibunda Aisyah. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mempersaksikan Rasulullah maksimal 13. Jadi Aisyah tadi 11, Abdullah ibn Abbas itu 13. Ini maksimal jumlah rakaat yang pernah dipersaksikan oleh kedua sahabat ini. Nah, adapun nanti kalau seseorang berkesempatan untuk sholat malam lebih dari itu, tidak dilarang. Yang demikian oleh syariat ini tidak dilarang.